Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Minggu 31 Januari 2021. Kami sapa Jemaat GKPS Cengkareng, Jemaat GKPS Kebunjuru, Jemaat GKPS Kana yang berada di Resort Cengkareng, Jakarta Barat. Hari ini kembali kita seperti biasa mengadakan ibadah online, dan yang melayani hari ini adalah majelis dari Jemaat GKPS Kana. Begitu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada pagi ini. Kita akan memasuki saat teduh sejenak. Selesai, kita akan memasuki ibadah kita. Kita sambut para pelayan Tuhan melalui nyanyian Kau yang terindah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dalam hidup ini, pujilah Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Puji dan syukur kami persembahkan kehadiran-Mu, karena Engkau memanggil kami datang ke hadapan-Mu yang letih lesu serta berbeban berat karena dosa. Kami juga mengaku bahwa kami adalah orang yang haus akan kebenaran-Mu. Hadapkanlah jiwa-Mu supaya kami memperoleh kelegaan dan ketenangan jiwa. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin ibadah ini, supaya jiwa kami disegarkan dengan aliran-aliran kehidupan. Kami juga semakin memahami dan menghayati panggilan keselamatan yang telah Engkau nyatakan di dalam penderitaan Yesus Kristus yang telah mati, disalib karena dosa-dosa kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita sambut melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 410, bait 1, 2, dan 3. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan berlimpah kasih karunia, Engkau menghendaki agar kami mengasihi sesama seperti diri sendiri. Namun kami sering dengan sengaja menabur benih perselisihan. Hati kami yang sering dipenuhi iri, dengki, dan dendam. Dalam kehidupan berjemaat kami juga sering lalai melakukan tanggung jawab untuk mendoakan serta menasihati sesama. Kami sering mengabaikan kehendak-Mu demi memenuhi kehendak serta keinginan kami sendiri.
Kehadapan-Mu ya Bapa, kami sujud memohon pengampunan dosa. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan firman Allah tentang pengampunan dosa. Inilah perjanjian yang aku lakukan dengan mereka. Sesudah waktu itu Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan Aku tidak lagi mengingat-ingat dosa kesalahan mereka. Di dalam kasih Allah, semua dosa kita telah diampuni. Dengan demikian, marilah kita menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita sambut melalui nyanyian PKJ nomor 37 bait 1 dan 2. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari nyanyian lagu rohani. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat Kau berfirman, Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupmu hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah, yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom. Firman Tuhan menjadi renungan minggu ini tertulis dalam Lukas 4 dimulai ayat 31 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan dia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari aku." Tetapi Yesus mengherdiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan keluar mereka, dan mereka pun keluar,
dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama, pada Bapak, saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu. Salam kepada kita semuanya, kepada semua yang bisa beribadah di rumah atau di tempat di mana kita bisa bersama ibadah saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun masa pandemi seperti ini, tapi kita berusaha supaya kita ikut dalam setiap ibadah-ibadah yang ada, karena itu kekuatan kita. Dan Tuhan pakai semuanya ibadah-ibadah walaupun sifatnya terbatas, tapi Tuhan pakai itu untuk selalu menguatkan dan memuji nama Tuhan kita. Saudara-saudara sekalian, kita yakin gereja tidak pernah kehilangan rasa syukur kepada Allah dalam segala keadaan, karena penyertaan Tuhan tidak pernah hilang dalam kehidupan umatnya. Kita yakin kekuatan terbesar kita adalah ketika kita bisa menyembah di bawah kaki Tuhan kita. Ada kekuatan yang luar biasa. Karena itu ada istilah seperti yang sering kita dengar seperti ini. Mengagungkan Tuhan Yesus lebih dari segalanya, itulah sangat terindah dan paling menyenangkan dalam kehidupan manusia. Saya ulangi, mengagungkan Tuhan lebih dari segalanya, itulah sangat terindah dan paling menyenangkan dalam kehidupan manusia. Kenapa? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu dan ini yang kita rasakan, dirasakan orang saya selama ini. Setiap pujian yang sungguh-sungguh akan membuat kita lebih kuat lagi. Dan yang lain, itu suatu ciri khas orang-orang yang terberkati. Orang-orang yang dalam berkat Tuhan selalu memuji Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tidak ingin hati kita sedih menerima kenyataan, namun Dia ingin kita percaya bahwa masih ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu selalu memuji Tuhan. Dan yang lain, Bapak Saudara, disebutkan siapa-siapa yang ada dalam Yesus, siapa-siapa yang selalu memuji Tuhan, bahwa setiap pagi ada harapan yang baru yang selalu disediakan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perikop kita ada 3 hal yang memang dasar sehingga kita harus memuji Tuhan, dan di situ ada kekuatan. Pertama disebutkan Dia begitu berkuasa. Tuhan Yesus itu begitu berkuasa. Kalau dalam ayat 31 disebutkan seperti ini. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebab sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau istilah teologi ada disebutkan Immanuel, melebihi apa yang bisa dibayangkan manusia. Kita penuh dosa,
tapi Dia membebaskan kita. Kita tidak pernah meminta supaya Dia ampuni dosa kita, tapi Dia menyuruh anaknya yang tunggal. Dan yang lain ada disebutkan omnipresent. Dia hadir di mana-mana. Dia tahu apa persoalan kita sekarang. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Dan yang lain disebutkan omniscience. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang terjadi sekarang, Dia tahu. Dan yang lain sering disebutkan omnipotent, yaitu dia sanggup melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Saudara sekalian, setiap saat kita butuh kuasa Tuhan, terlebih masa-masa sekarang ini. Ya, kita berharap jangan ada yang kecewa. Kita berharap jangan ada yang takut. Karena kita percaya ya Tuhan itu selalu bekerja. Dia ada di mana-mana. Dalam teks kita, sebelumnya Dia di Nazaret, Dia ditolak di sana. Karena itu Dia berangkat ke Kapernaum. Nazaret itu Bapak Ibu Saudara sekalian adalah kampungnya sendiri, tapi Dia ditolak di sana. Akhirnya Dia pergi ke Kapernaum, dan dari Kapernaum Dia berangkat terus nanti ke Yerusalem, dan dari situ Dia dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga, sehingga di mana-mana Dia ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut. Ya, yang penting jangan pernah terbungkus dengan harapan palsu yang dipoles dengan kemasan kedagingan. Sebab seandainya itu kita raih pun semua, kita tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti kebahagiaan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kita akan bisa memenangkan setiap pertandingan kalau kita memang mengandalkan kuasa Tuhan. Kuasa Kristus membawa kita kepada kasih karunia dan membuat kita bersukacita karena ada pengharapan untuk mendapatkan kemuliaan dan mahkota kehidupan. Sekali lagi, kuasa Tuhan penuh kuasa, berkekuatan. Kalau dalam teks kita ini dengan perkataan saja, Dia bisa menundukkan setan dan kuasa-kuasa kegelapan. Ini yang pertama. Kedua, Bapak Saudara, Dia berkuasa mengusir setan, kuasa kegelapan. Tantangan yang paling berat dalam kehidupan kita sebenarnya itulah kuasa-kuasa kegelapan. Setan dalam pandangan kuno sering disebutkan sumber penyakit. Ada yang buta, ada yang tuli, dan penyakit-penyakit yang lain. Itu sebenarnya karena ketakutan kepada setan. Dan tanda-tanda orang yang kesetanan, dirasuk setan, ya sering kita sebutkan selalu menjelekkan orang lain dan fokus mengatai kegagalan-kegagalan orang lain. Selalu dibutakan oleh keinginan. Dan satu lagi disebutkan merasa lebih benar, perfeksionis. Ya, jadi Bapak Saudara, menurut pengetahuan lama, roh jahat itu memiliki pengetahuan yang hebat. Seperti dalam teks kita, ayat 30 disebutkan, "Hai engkau Yesus seorang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Dia itu pintar, dia itu banyak sekali mengetahui, tapi dia sekedar mengetahui, tidak pernah melaksanakan. Nah, jadi seperti itu iblis. Karena itu, kalau kita tidak
mengandalkan kekuatan kepercayaan kita akan selalu kalah pengaruh-pengaruh iblis ini. Nah, jadi tanda-tanda lain kehidupan orang-orang yang dikuasai iblis, dia kalau disebutkan dia selalu bersikap kasar, selalu tidak adil. Ya, bahkan Bapak Saudara, kalau dalam Lukas pengajaran-pengajaran ini disebut didake. Didake artinya itu bukan hanya pengajaran, tapi pengajaran yang dilaksanakan. Nah, itu yang mau dikatakan Yesus dalam teks kita, sehingga ayat 35 disebutkan, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya, dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakiti. Jadi Yesus berkekuatan mengusir hal-hal yang jahat, hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ayat 36 sampai 37 disebutkan perkataannya begitu luar biasa. Perkataannya begitu luar biasa. Kata-kata Tuhan begitu luar biasa. Gereja Tuhan begitu luar biasa. Karena itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara, makanya kita penting di rumah selalu membicarakan perkataan Tuhan, selalu kita bernyanyi, selalu memuji Tuhan dimanapun itu begitu berkuasa. Ya, jadi menjadi penurut dan percaya bahwa tuntunan firman Tuhan pasti menghantar kita hidup bahagia. Memang terkadang sulit, namun jangan pernah berhenti dan menyerah. Firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Di mana firman Tuhan, di situ dia. Dan kekuatan firman Tuhan, ya seperti yang kita alami. Ya, ada 3 hal yang saya sebutkan di sini. Membangun pribadi orang yang percaya itu, membuat kepribadiannya menjadi luar biasa, percaya diri, dan bertumbuh dengan baik. Kedua, akan memenangkan perlombaan kepada tujuan. Dia mengerti ada tujuan tertentu. Dan yang ketiga, dia akan mengalami ada tetap jalan keluar di dalam segala situasi. Biar kesulitan, dia selalu melihat ada jalan keluar yang terbaik. Bapak Saudara, karena itu seperti itu kekuatan firman Tuhan dalam kehidupan kita, termasuk masa-masa sulit sekarang pandemi COVID ini. Janganlah kiranya perkataan firman Tuhan itu menjadi tidak lagi berkumandang dalam kehidupan kita, karena kita tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu kan semua dipakai Tuhan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan kita percaya rencana Tuhan selalu rencana yang terbaik. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasa firman Tuhan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan perikop kita ini, ada hal-hal diharapkan untuk menerima kuasa firman Tuhan dan proses kehidupan yang terus kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Ada 3 hal sesuai dengan perikop kita ini yang bisa saya terjemahkan. Yang pertama disebutkan, pastikan hidup kita selalu mencari Tuhan. Ya, jadi masa-masa sulit kita sekarang, memang pelayanan-pelayanan dan ibadah-ibadah rasanya sangat terbatas. Tapi mari kita syukuri sehingga kita pakai semua itu, karena kita tahu derap langkah kita tanpa dia pasti tidak beraturan.
tidak akan menuju kepada suatu kepastian. Jika nugrah Tuhan menjadi andalan kita, maka perjalanan kita akan tiba ke tujuan dan kita kuat di perjalanan. Kita akan kuat. Ya, jadi kalau sebelum teks kita ini orang Nazaret dia tidak mau menerima, karena itu mereka ketinggalan. Ya, mereka ketinggalan. Baru lama nanti baru merasakan kuasa Tuhan. Jadi ini yang pertama. Mari selalu mencari Tuhan. Jangan lupa mencari Tuhan. Kita tahu banyak persoalan kita sekarang, tapi teruslah mencari Tuhan seperti orang Kapernaum itu. Mereka sangat merasakan luar biasa kehadiran Tuhan di situ. Kedua, Bapak Saudara, mari terus berjuang hidup dalam kejujuran, kebaikan, kejujuran, kebaikan, keadilan. Jangan seperti orang Nazaret itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan hal yang tidak baik, seperti ayat 34 tadi. Ya, kau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang untuk membinasakan kami. Jadi ada kekerasan, ada kekasaran, dan penuh dengan kemunafikan orang-orang Nazaret. Tapi Bapak Saudara, di situlah, di tengah-tengah banyak kekacauan, di tengah-tengah banyak ketidakadilan, mari kita terus berjuang dalam keadilan, karena kita percaya keadilan itu pasti menang untuk selanjutnya. Kebaikan dan kejujuran membawa kemuliaan. Tidak akan sia-sia orang yang selalu dalam keadilan. Yang ketiga, Bapak Saudara, selalu waspada terhadap penguasaan setan-setan. Selalu waspada. Kita rasakan itu dalam diri kita. Kalau selalu ada kecurigaan, kalau ada selalu keinginan untuk ketidakadilan, berarti sebenarnya iblis itu sudah masuk. Mari kita berusaha mengusir dia. Kalau dahulu, Bapak Saudara, Salomo diberikan Tuhan kekuatan untuk mengusir setan. Kita pada masa sekarang sering ragu-ragu untuk mengusir setan. Karena itu kita juga dituntut untuk mau mengusir setan. Yang penting mengandalkan nama Tuhan. Kalau teknis, ya kitalah yang melakukan itu. Masalahnya harus kita lakukan mengusir setan. Nah, jadi Bapak Saudara, ya salah saya bercerita sedikit tentang mengusir setan. Dahulu Bapak Saudara, kalau kita semua lungu, setiap ada mau pesta, tokoraja dan lain-lain, sering itu dipanggil arwah kan seperti itu. Ya, tapi dengan datangnya firman Tuhan, kalau kita mau berdua di situ, arwah-arwah itu tidak mau lagi datang. Ya, kita mengingat Tuhan di situ. Karena itu di mana-mana kita harus berdoa, ya, meyakini kuasa Tuhan, sehingga jangan lagi ya kuasa-kuasa iblis yang menguasai kita. Karena itu Bapak Saudara, mari berjuang mengandalkan kuasa firman Tuhan. Kita pasti menang. Kita akan mengalami kebahagiaan dan kita boleh menjadi berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada kita sekalian. Tuhanlah memberkati. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena anugerah Tuhan kami sudah boleh mendengar sebagian firman Tuhan dengan topik kuasa firman Tuhan. Tuhan, berkati kami
dan terjemahkan firman-Mu ini, Tuhan, bahwa setiap saat Tuhan ada di mana-mana dan segala keperluan kehidupan kami melebihi yang kami bayangkan ada pada Tuhan, dan Tuhan mempersiapkan segala yang terbaik bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti kejadian di Kapernaum, semuanya salut, semuanya merasakan luar biasa tentang kuasa Tuhan. Dan kuasa itu bukan hanya pada waktu itu, Tuhan. Sampai sekarang kami yakini dan kami rasakan masih terus dan semakin dekat kepada Tuhan. Kami merasakan luar biasa penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Karena itu, Tuhan, kami yakin firman-Mu boleh menjadi semakin berkuasa setiap saat dalam kehidupan kami. Terutama pada saat ini, Tuhan, dunia ini menghadapi suatu musibah besar, yaitu pandemi COVID. Sudah hampir 10 bulan ini, Tuhan, banyak hal-hal yang kami alami. Bahkan banyak saudara-saudara kami yang harus sudah mendahului kami, dan saat ini banyak orang yang masih terpapar, dan kami juga banyak yang khawatir dan semakin terbatas dalam segala. Kami, Tuhan, berdoa kepada kuatkan kami semuanya, Tuhan, hadirlah dalam kehidupan kami, dan kami yakin Tuhan tahu keadaan kami semuanya ini, Tuhan. Kalau boleh berlalulah masa musibah yang besar ini, supaya kami bisa meneruskan perjalanan kehidupan kami dengan baik. Berkati pemerintah kami, berkati para ahli, berkati para medis, dan kuatkan mereka, Tuhan, dalam menghadapi semuanya ini. Dan kami sangat berharap semuanya bisa diatasi dengan baik kalau Tuhan campur tangan. Demikian juga, Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati jemaat-Mu Resort Cengkareng ini. Tuhan tahu keadaan mereka masing-masing, Tuhan. Hadirlah dalam kehidupan mereka. Kalau ada mereka bergumul karena sakit penyakit, Tuhan, sertai mereka. Demikian juga masalah ekonomi, Tuhan cukupkan semuanya, Tuhan. Tuhan memberkati semuanya anak-anak kami, boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati semuanya apa yang perlu dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, pakai kami semuanya luar biasa, Tuhan. Selalu mengingat kuasa Tuhan yang besar itu, dan selalu berharap hanya kepada-Mu. Berkati juga, Tuhan, gereja-Mu di Resort ini, yaitu GKPS Kana, Kebun Jeruk, Cengkareng. Berkati semuanya PMJ, berkati majelis jemaatnya semuanya, Tuhan, sehingga pelayanan boleh berjalan semuanya dengan baik. Dan siapa yang ikut dalam setiap pelayanan boleh merasakan kuasa Tuhan. Kami yakin Tuhan berkati semuanya, Tuhan. Banyak yang kami minta kepada-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan lebih tahu apa yang perlu dalam kehidupan kami. Bila doa kami yang boleh kami sampaikan kepada-Mu, Tuhan, hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami telah menyadari kasih-Mu yang maha besar kepada umat-Mu yang penuh dengan dosa ini. Engkau menderita dan menyelamatkan kami supaya kami bebas dari kuasa dosa dan kematian. Kami berterima kasih atas semua karya penyelamatan yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Ya Tuhan, ingatkanlah kami supaya selalu setia kepada-Mu, dan berikanlah kepada kami kekuatan agar kami mampu melaksanakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.